Ya, baik. Selamat siang anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar mata pelajaran dasar desain grafis. Dan hari ini kita akan membahas mengenai prinsip tata letak atau layout. Mungkin langsung saja di sini Bapak ada beberapa gambar. Kalian bisa perhatikan dulu. Ini boleh open mic ya semuanya. Di sini menurut kalian mana nih yang lebih enak dilihat, apakah gambar A atau gambar B? Gambar B, Pak. Gambar B ya. Oke, ada yang berbeda? B, Pak. Selanjutnya gambar berikutnya ada satu lagi. Nah, ini mana yang lebih enak buat dilihat? Gambar A atau gambar A? Oke, berarti ya teman-teman tadi udah sedikit ya, itu adalah tentang tata letak atau tentang layoutnya. Mungkin langsung saja ke pengertian dari tata letak sendiri. Jadi layout ini merupakan tata letak ya, sedangkan menurut istilah layout merupakan usaha untuk menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen atau unsur komunikasi grafis. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar menampilkan elemen gambar yang lebih menjadi komunikatif, estetik, dan juga menarik. Ini adalah prinsip-prinsip dari tata letak sendiri. Yang pertama adalah unity atau kesatuan. Jadi kesatuan ini merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Desain bisa dikatakan menjadi menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis. Nah, dan di unity sendiri ada lagi nih, ada beberapa jenis lagi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah proximity, lalu ada continuity, similarity, dan juga alignment. Proximity itu berarti adalah semua tentang penggunaan ruang visual untuk menunjukkan hubungan dalam konten dengan cara memastikan item terkait. Sedangkan untuk continuity, ini tuh untuk menciptakan sebuah karya desain grafis yang saling berkesinambungan. Untuk similarity merupakan pengaplikasian prinsip kesamaan atau similarity dapat menguatkan nuansa tema yang diusung oleh karya seni desain. Sedangkan alignment ini mungkin udah tidak asing ya. Kira-kira di mana nih teman-teman pernah mendengar kata alignment ini? Boleh ya open mic. Kira-kira di mana nih? Karena alignment ini kayaknya bakal sering banget terdengar gitu di kehidupan kita. Banyak banget sekarang udah pakai alignment. Boleh bantu jawab ya? Biasanya ada di aplikasi buat pengolah gambar gitu. Nah iya, di bisa ya. Photoshop atau Illustrator gitu. Nah benar, jadi di Microsoft Word, di banyak banget itu, di PowerPoint juga udah ada alignment. Alignment ini adalah desain perataan yang berguna untuk menjadikan tampilan desain agar terlihat lebih rapih gitu, lebih terstruktur. Mungkin Bapak akan langsung ke beberapa contohnya di sini biar ini ya, biar kalian bisa lebih paham lagi. Nah di sini ada 2 buah desain yang dengan proximity dan tanpa proximity. Mungkin di sini udah terlihat jelas ya bedanya. Ketika sebuah desain menggunakan proximity ini akan terlihat lebih terorganisasi dan saling berkaitan gitu. Misalkan di sini kita tahu nih dari mana baca dulu. Misalkan dari Alif dulu adalah seorang graphic designer misalkan, lalu ke sini gitu. Jadi kita itu mata kita nggak bingung, nggak seperti desain yang satu lagi. Ini mungkin kalau seperti ini tuh gak jelas ya dekat-dekatannya. Jadi mungkin ya teman-teman semuanya bakalan bingung mau baca dari mana dulu, lalu kemana arahnya tuh bakalan jadi bingung gitu kalau tanpa proximity ya. Nah ini adalah salah satu contoh proximity lagi. Nah ini padahal dengan elemen dengan jumlah yang sama dan bentuk yang sama, tapi proximity berbeda akan menjadi berbeda juga. Artinya misalkan yang ini mungkin teman-teman semua akan menganggap ini satu kelompok, berbeda dengan yang ini. Walaupun sama bentuk dan sama jumlah, akan tetapi yang ini dengan proximity yang berbeda akan dianggap menjadi 2 kelompok. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah continuity atau berkesinambungan. Nah, di sini boleh dilihat di gambar paling kanan, di sini ada titik-titik. Ini kira-kira kalian bakalan lihatnya kemana nih? Alurnya gimana? Apakah gini atau gimana? Mungkin mata kita ini bisa membedakan ya antara kita harus mengikuti warna dulu atau alurnya dulu. Kalau misalkan mata kita mengikuti alur, mungkin kalian akan seperti ini untuk melihatnya. Seperti ini, akan melengkung dari atas ke bawah.
Sedangkan jika mata kita mengikuti warna dulu, nah mungkin kalian akan melihat dari atas ini langsung ke pinggir, nggak ke bawah. Gitu. Itu untuk continuity. Nah, ada lagi nih satu lagi, misalkan ini ada salah satu apps ya, salah satu apps hotel. Yaitu kalau misalkan kita lihat gambar yang sebelah sini, nah ini akan terlihat, kita nggak akan tahu nih apakah kita bisa slide atau kita bakal berpikir ini cuma 2 gambar. Berbeda dengan yang sebelah kiri ini. Apabila ada gambar yang terpotong ke sini, kita bakalan langsung tahu kalau misalkan gambar ini ketika di slide lagi masih ada ke bawah. Nah, itu adalah salah satu penerapan continuity dalam sebuah desain aplikasi. Gitu. Nah, ini untuk similarity artinya adalah elemen-elemen yang memiliki kesamaan akan lebih mudah dipersepsikan saling berhubungan atau berada dalam satu kelompok atau grup ketimbang elemen yang tidak memiliki kesamaan. Nah, kalau untuk similarity ini adalah salah satu contohnya. Similarity ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah similarity atau kesamaan dalam hal warna. Misalkan ini biru sama biru, ungu sama ungu. Nah, mungkin kalau misalkan seperti ini kita akan lebih melihat si desain ini sebagai satu kesatuan dibandingkan gambar yang sebelah sini. Ini bakalan terlihat seperti acak-acakan dan kita gak akan kalau ditanya ini ada berapa desain, pasti kita jawab banyak. Sedangkan yang sebelah sini kita kalau ditanya berapa kelompok itu bakal jawab langsung 4 kelompok karena sudah diurutkan berdasarkan warna yang sama dan juga bentuk yang sama. Nah, selain warna dan bentuk, apalagi sih yang bisa dikatakan similar itu atau sama itu? Nah, ini bisa juga dalam ukuran. Gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi ya, ada alignment. Alignment ini sangat-sangat penting sekali. Ini sangat berpengaruh kepada desain kita. Apabila desain kita tidak menerapkan alignment, akan terlihat acak-acakan, nggak rapih, nggak terstruktur. Gitu. Jadi hati-hati nih teman-teman kalau misalkan bikin desain itu harus menggunakan prinsip ini, prinsip alignment ini. Sebenarnya kalau misalkan menerapkan prinsip alignment ini, nggak harus menjadi rata di tengah, nggak harus. Yang penting, nah kalian kan ada nih di alignment ini ada rata tengah, ada rata kanan, rata kiri, mungkin ada juga justify yang rata kanan kiri. Nah, selain itu ada juga ini rata spasi ini. Ini juga masuknya alignment, menggunakan jarak yang sama antar spasinya, antar ruangannya. Tuh. Nah, alignment ini berfungsi untuk menyusun gambar, merapikan gambar agar tidak berantakan, dan prinsip ini mengharuskan kamu menata elemen bahkan jika mungkin dalam bentuk yang lurus sejajar, seperti itu. Nah, yang kedua, prinsip kedua ini ada balance nih. Untuk balance sendiri ini ada 2 jenis ya. Jadi balance itu singkatnya bisa disebut keseimbangan gitu. Dan dalam desain itu balance itu ada 2 jenis. Yang pertama ada simetris dan juga asimetris. Kalau misalkan balance yang simetris itu benar-benar sama atau bisa dikatakan identik, sedangkan yang asimetris itu berbeda, kan tetapi mata kita melihat ini sebagai suatu keseimbangan. Kalau misalkan masih belum mengerti, contohnya itu ada di foto atau lukisan atau apapun itu, misalkan memadukan antara langit dan juga lautnya itu balance gitu, padahal nggak sama, nggak identik, tapi mata kita bakal melihat itu sebagai suatu keseimbangan. Seperti itu. Ya, ini adalah salah satu contohnya lagi, simetris dan asimetris. Nah, untuk yang simetris ini bakal lebih mudah dikenali karena benar-benar sisi kanan, sisi kiri, atau sisi atas, sisi bawah itu memiliki bentuk yang identik, yang simetris. Sedangkan yang asimetris itu enggak, bentuknya kalau secara bentuk itu enggak sama, enggak seimbang, akan tetapi mata kita melihatnya sebagai sebuah keseimbangan. Nah, yang ketiga ini adalah proporsi. Nah, proporsi ini adalah perbandingan suatu unsur dengan unsur yang lainnya, seperti itu untuk penjelasan singkatnya. Nah, proporsi ini juga sering disebut dengan perbandingan yang memiliki prinsip untuk menentukan baik tidaknya suatu komposisi dan seterusnya. Dalam mewujudkan bentuk bisa menggunakan ukuran, posisi, ataupun perbandingan ruang atau space. Nah, di sini ada 2 gambar, kira-kira antara gambar kanan, gambar kiri dan gambar kanan ini mana sih yang lebih proporsi? Yang atasnya dulu ya. Yang sebelah kiri ya, Pak? Sebelah kiri, iya. Nah, ini tuh yang lebih proporsi adalah yang sebelah kiri. Kenapa? Karena tidak mungkin misalkan kepala ukurannya sama dengan
badan. Soalnya kalau misalkan itu mungkin ada juga ya karikatur, cuman kalau dari segi proporsi ini enggak, kepala itu biasanya harus lebih kecil daripada badan, sedangkan yang ini juga sama. Kalau ini adalah proporsi. Kenapa dikatakan proporsi dan ini tidak proporsi? Nah, karena ukuran teks ini melebihi ukuran kotak gitu. Berarti tidak bisa dikatakan proporsional. Ini nggak akan enak buat dibaca. Nah, ini adalah prinsip yang keempat. Yang keempat itu adalah irama. Irama itu adalah upaya membuat visualisasi unsur gerak pada media grafis yang statis. Maksudnya gimana coba? Membuat unsur gerak pada media grafis yang statis. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari yang irama itu ya, hitam. Nah, ini tuh gambar yang statis, akan tetapi ketika kita melihat ini ada kayak gelombang-gelombang, lalu ada burung yang sedang terbang, mungkin ini akan terlihat bergerak seperti itu. Mungkin contoh lainnya itu adalah gambar atau lukisan gelombang ombak. Itu tuh adalah gambar yang statis, akan tetapi akan terlihat seakan-akan sedang bergerak. Nah, itulah yang disebut dengan prinsip irama ini atau ritme. Nah, dan terakhir adalah kontras. Nah, kalau kontras ini bakalan sering banget didengar mungkin dalam istilah fotografi juga, akan tetapi kadang ada kesalahan dalam persepsi orang-orang. Kira-kira kontras itu Bapak lanjutkan ya. Jadi untuk kontras itu mungkin teman-teman sekalian bakal, kalau ditanya kontras adalah apa itu kontras? Gelap terang Pak, mungkin seperti itu jawabannya. Sebenarnya enggak. Jadi kontras itu sebenarnya itu adalah berbeda. Kontras berarti bahwa satu item berbeda dengan yang lainnya, bukan berarti gelap dan terang. Nggak harus warna, biasanya ukuran bisa, bentuk bisa, berat visual ataupun font juga bisa dikatakan sebagai kontras. Baik, contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh kontras, di mana kontras ini juga berfungsi untuk mengarahkan pandangan apa yang pertama kali dilihat. Misalkan di sini ketika gambar seperti ini, desain seperti ini, kita bingung nih mau lihat apa dulu, caution dulu kah atau gambar dulu. Beda dengan yang ini tuh dikasih penekanan kontrasnya itu adalah warna pertama di caution. Kenapa? Karena mata kita akan otomatis tertuju pada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang kontras gitu. Jadi kita bakal lihat dulu ke caution. Setelah itu mungkin ini adalah kontras dalam ukuran. Jadi ukurannya besar nih, mata kita juga akan otomatis tertuju ke sini juga. Itu baru dari caution, radiation baru ini lalu ke sini gitu. Jadi fungsi lain dari kontras itu adalah untuk mengarahkan mata kita juga. Memberi penekanan. Nah, ini adalah salah satu kontras dalam ini ya, ukuran juga. Ini tuh biasanya kalau di software Microsoft Word atau apapun, ini bakal ada yang seperti ini, heading, subtitle, dan juga body text. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengarahkan juga bacaan dari mana dulu. Nggak mungkin misalkan ukuran judul sama dengan ukuran teks di bawahnya. Itu nggak, soalnya bisa aja, tapi tidak sesuai dengan prinsip desain gitu. Nah, ini adalah kontras warna dan juga kontras ukuran. Ya, baik, mungkin untuk penjelasan mengenai prinsip desain dan juga layout. Nah, mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab, tapi mungkin kita break dulu setelah ini ya. Oke, makasih.